Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Akmal dari Fakultas Saintek Prodi Matematika. Saya di sini akan menyampaikan sebuah orasi yang bertema mewujudkan generasi Muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Supaya kita lebih paham tentang tema tersebut, kita harus mengetahui apa arti dari tema tersebut. Pertama, Muslim, pasti kita semua sudah tahu kan. Kedua, moderat, kecenderungan jalan tengah. Ketiga, peduli bangsa, kita juga pasti sudah tahu apa artinya. Keempat, tangguh, tangguh adalah sukar dijatuhkan. Profesor Mukri menjelaskan, Islam moderat merupakan sikap keberagaman Islam yang mengambil jalan tengah antara dua paham atau pemikiran yang ekstrim. Sikap tersebut merupakan hasil dialektika pemahaman atau pemikiran Islam yang ada sebelumnya. Sudah paham kan sekarang? Para viewers sekalian, sesungguhnya tantangan yang kita hadapi khususnya bagi umat Islam dalam dunia atau secara umum, seperti fenomena terorisme, benturan peradaban, dan tidak adanya penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta intervensi dalam urusan negeri, telah mengharuskan kita untuk menyatukan barisan dalam menghadapi tantangan ini, serta melakukan koordinasi dalam berbagai upaya dan sikap dalam memberikan manfaat bagi kita bersama, serta keamanan dan peradaban dunia. Meski Indonesia merupakan negeri yang mayoritas penduduk Muslim, negeri ini mulai disusupi oleh ujaran kebencian, merasa benar sendiri, dan berbagai aksi teror. Perbuatan tersebut seringkali ditunjukkan oleh kelompok intoleran ataupun kelompok radikal yang selalu berlindung di balik nilai-nilai agama. Bagaimana tidak, teror bom dimaknai sebagai jihad. Teroris yang mati karena bom bunuh diri dimaknai sebagai mati syahid. Hal-hal salah inilah yang kemudian disebarluaskan hingga saat ini. Hasilnya banyak generasi muda kita menjadi radikal, bahkan tidak sedikit yang berani melakukan tindak pidana terorisme. Kelompok-kelompok ini telah mengedepankan agama yang salah. Sekali lagi, Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Islam mengajarkan amal ma'ruf nahi mungkar. Karena itulah marilah kita menjadi Muslim yang mencari jalan tengah dari permasalahan tersebut, mengajak kebaikan dengan cara kebaikan. Mari kita ajak orang lain untuk selalu mengedepankan kebaikan dan meninggalkan segala instrumen yang berhubungan dengan kekerasan. Mari kita lihat cara pandang yang moderat. Perbedaan bukan menjadi perpecahan. Perbedaan juga melahirkan keberagaman dan sikap toleran antara sesama manusia. Ingat, jangan mempersulit diri sendiri dalam beragama dan berbangsa. Karena pada dasarnya agama tidak pernah mengajarkan kesulitan, dan begitupun bangsa. Islam juga tidak pernah mengajarkan kesusahan. Kita juga harus menghormati, karena yang menjadi kewajiban kita adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Ketika Raja Salman mempromosikan Islam moderat di Indonesia, hal ini merupakan sinyal positif. Apalagi NU sebagai salah satu ormas tertua di Indonesia sudah sejak dulu mengajarkan Islam yang moderat. Ajaran Islam senantiasa dapat diaktualisasikan di setiap zaman untuk memberi jawaban persoalan kontemporer. Oleh sebab itu, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam yang benar serta mendalam merupakan suatu keharusan. Dengan harapan segala persoalan dapat ditemukan jawabannya. Bahkan dalam ajaran kitab suci Al-Quran mengandung banyak kisah hidup manusia, dari mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad hingga sekarang, dan mungkin besok sudah ada jawabannya. Sebagaimana kita ketahui, salah sedikit memahami ajaran Islam maka akan berakibat fatal.
Bukankah di era kontemporer banyak sekali persoalan baru? Misalnya memahami tentang toleransi, gender, jihad, dan hukum. Maka dari itulah kemampuan mengaktualisasikan ajaran Islam sesuai dengan konten zamannya menjadi keharusan bagi umat muslim moderat untuk dikontekstualisasikan dalam kehidupan beragama, serta menjadi penting setidaknya menambah kedalaman kita dalam mengkaji Islam secara sempurna. Kita sebagai generasi muslim moderat harus dapat menyampaikan ajaran agama Islam agar dapat diterima oleh siapa saja. Bila orang menyampaikan maunya integritas, berbeda dengan orang yang hanya memahami dan mengetahui Islam secara penggal-penggal. Ajaran Islam nampak kaku dan keras. Dalam kondisi pandemi, sikap moderat dalam beragama dan peduli terhadap bangsa diantaranya yaitu 1. Bersabar menghadapi musibah COVID-19. 2. Mengikuti aturan pemerintah, pakar dan pihak berwenang dalam menangani COVID-19. 3. Mengutamakan keselamatan manusia sesuai dengan kaidah fikih darul mafasid aula min jalbil masolih, atau menghilangkan kemudaratan itu harus didahulukan ketimbang mengambil manfaat. 4. Tolong menolong harus ikhlas tanpa dibatasi suku, agama, dan status sosial. Ini merupakan perwujudan dalam memperkokoh ukhuwah Islamiyah, basariyah, dan watoniyah. Pastinya ada hikmah di balik peristiwa bencana tersebut. Salah satunya, bumi memiliki waktu untuk beristirahat dan mengembalikan keseimbangannya. Seluruh elemen masyarakat menurunkan ego masing-masing dan menerapkan protokol pencegahan infeksi COVID-19 dengan mengedepankan kebenaran agar Indonesia menjadi Indonesia yang tangguh. Terakhir, keserakahan bukan hanya dalam eksploitasi sumber daya alam atau ekonomi, tapi juga politik. Keserakahan itu keinginan manusia untuk dominan, tidak memberikan ruang kepada orang lain. Jangan sampai ini menjadi tradisi, agar Indonesia menjadi lebih baik dan lagi dan semakin tangguh ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.